Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema mencuri barang jarahan perang. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema mencuri barang jarahan perang. Mari kita mulai. Dadah. Mencuri barang jarahan perang. Baca kalian, karena ini ayatnya panjang, kalian baca Alkitab Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Saya ulangi, karena ayatnya panjang, kalian baca sendiri saja di rumah. Alkitab Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Sekarang coba kita bandingkan dengan kisah Muhammad SAW dituduh mencuri selimut merah oleh pengikutnya. Para sahabat menuduh Nabi SAW mencuri selimut bekas. Tidak ringan gangguan yang dihadapi Nabi SAW dari para sahabat beliau. Beliau tidak hanya dituduh berlaku tidak adil dalam pembagian ghanimah rampasan perang, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang disahihkan para muhadis Sunni. Kini gangguan itu jauh lebih berat dan keji. Sebagian sahabat menuduh Nabi SAW telah berkhianat dengan mencuri selembar selimut bekas berwarna merah yang menjadi ghanimah, sehingga Allah terpaksa menurunkan ayat membela nabinya dari tuduhan murahan sebagian sahabat itu. Allah berfirman, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal dengan sedang mereka tidak dianiaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161. Ibnu Ja'fari berkata, para musafir dan muhadis Sunni menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan tuduhan sebagian sahabat ketika mereka kehilangan selembar selimut bekas dalam tumpukan ghanimah, bahwa yang mengambil dan menyembunyikannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir salaf, menerangkan ayat. Ibnu Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir salaf, menerangkan ayat di atas sebagai berikut. Para ahli qiraah berselisih dalam membaca ayat ini. Sekelompok ahli qiraah negeri Hijaz dan Irak membacanya dengan arti mengkhianati para sahabatnya pada harta rampasan perang yang sebenarnya diperuntukkan mereka dari harta musuh-musuh mereka. Sebagian ahli qiraah yang membaca ayat tersebut demikian berhujah bahwa ayat ini turun atas Rasulullah SAW tentang selimut merah yang hilang dari harta rampasan perang Badar. Lalu sebagian sahabat yang bersama Nabi SAW berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya. Mereka meriwayatkan banyak riwayat dalam masalah ini. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa riwayat tentang tuduhan keji itu dari banyak jalur. Dari Ibnu Abbas RA, diantaranya ada sebuah selimut berwarna merah yang hilang dari rampasan perang Badar. Lalu sebagian sahabat Nabi SAW berkata, Nabi yang mengambilnya. Lalu ramailah mereka memperbincangkannya, maka Allah menurunkan ayat, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Ini penjelasan saya tentang hadis-hadis yang menceritakan bahwa Muhammad SAW dituduh mencuri selimut merah oleh para sahabatnya. Saya ulangi, ini penjelasan dari saya tentang hadis-hadis yang menceritakan bahwa Muhammad SAW dituduh mencuri selimut merah oleh para sahabatnya. Keterangan dari John Pakpahan. Tuhan dalam Alkitab orang Kristen bisa menunjukkan nama orang yang mencuri barang jarahan perang. Allah SWT dalam Al-Quran hanya bisa membela Muhammad SAW bahwa Muhammad SAW tidak mencuri barang jarahan perang. Tetapi Allah SWT tidak bisa menyebutkan nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar. Kalau memang benar adanya bahwa Allah SWT itu Maha Tahu, seharusnya Allah SWT menyebutkan nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar tersebut.
bukan hanya membela Muhammad SAW bahwa tidak mungkin Muhammad SAW berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Karena Allah SWT tidak bisa menyebutkan nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar itu, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu dan tidak maha tahu. Karena Allah SWT tidak bisa menyebutkan karena Allah SWT tidak bisa menyebutkan nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar. Jadi jelas sekali siapa yang sebenarnya mencuri barang jarahan perang Badar itu. Masa sih pengikut Muhammad SAW berani menuduh Muhammad SAW mencuri barang jarahan perang Badar bila memang ada orang lain yang mengambilnya? Sungguh terlalu pengikut Muhammad SAW ini. Ya Allah SWT, bila memang benar bukan Muhammad SAW yang mengambil barang jarahan perang Badar itu, sebutkanlah nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar itu. Kan Allah SWT maha tahu. Masa sih sampai saat ini Allah SWT tidak tahu siapa nama orang yang mencuri barang jarahan perang Badar itu? Please, please, please deh. Tuhan dalam Alkitab orang Kristen saja tahu nama orang yang mencuri barang jarahan perang di zaman Yosua. Masa sih Allah SWT kalah sama Tuhannya orang Kristen? Capek deh. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.